Zanzabela belak-belakan tentang Agus Salim. Katanya ada yang lebih penting dari uang donasi. Tetapi di sisi lain, kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video di mana Farhat Abbas, Agus Salim, Vava, Emi istrinya Agus Salim, mereka mulai mengemis uang donasi kepada Pratiwi Novianti alias Teh Novi. Akankah hati dari seorang Pratiwi Novianti ini menjadi luluh dan menyerahkan uang donasi 1,3 M itu untuk biaya pengobatan si Agus Salim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Cerita tentang kasus Pratiwi Novianti dan Agus Salim kini semakin hari bukannya semakin redup, tetapi malah semakin heboh diperbincangkan di media sosial dan disuarakan oleh berbagai kalangan. Dalam cuplikan video saya kali ini, saya ingin menyajikan ke hadapan pemirsa terkait dengan tanggapan dari seorang Zanzabela yang adalah seorang influencer yang juga beberapa waktu lalu sempat heboh terkait dengan tuduhannya kepada Pratiwi Novianti, di mana diduga bahwa Pratiwi Novianti ini adalah pengguna narkoboy, sehingga seorang Zanzabela menyuruh Pratiwi Novianti tidak hanya dengan tes urin, tetapi tes rambut juga untuk membuktikan kebenarannya. Sementara di sisi lain, polemik tentang uang donasi yang selama ini kita ikuti bersama-sama mulai merambat kemana-mana. Farhat Abbas sudah mulai melaporkan Denny Sumargo. Di sisi lain, Farhat Abbas juga mulai melaporkan Pablo Benua. Dan masih ada banyak hal yang terus berkembang. Tetapi sayangnya, kasus ini sampai saat ini kita belum menemukan titik penyelesaiannya. Entah sampai kapan, apakah ini memang sengaja untuk dijadikan sebagai sandiwara, kita pun tidak tahu. Tetapi pada kesempatan ini, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan video terkait dengan pernyataan Zanzabela yang secara belak-belakan mengatakan bahwa ada yang lebih penting bila dibandingkan dengan uang donasi. Inilah cuplikan video selengkapnya. Itu bisa diartikan atau bisa dimengerti dari dua sisi gitu. Sebenarnya ya memang harus seimbang, karena kan tidak melulu netizen itu benar. Ada poin-poin yang justru netizen tidak tahu tapi kita tahu. Akhirnya kita mencoba untuk meluruskan dari perspektif lain gitu. Kalau sumber, pastinya saya itu ketika mengangkat sebuah kasus pasti dengan bukti yang saya pegang. Tapi kan kemudian bukti-bukti itu tidak bisa langsung dipublish gitu lah. Begitu, jadi nggak mungkin saya mengangkat berita atau kasus itu tanpa bukti yang akurat. Yang pertama, saya memang pegiat sosial media atau influencer di genre sosial politik. Jadi kalau tidak ada di ranah itu ya saya nggak angkat biasanya. Nah kalau artis pun itu biasanya yang masih masuk di kasus sosial atau artis tersebut itu memang punya persoalan personal dengan saya, baru saya angkat. Kalau enggak ya enggak gitu. Ada teman saya kan yang bilang, Mbak ini ada kasus nih, dia dipukul gitu. Dan memang sebelum saya angkat, video itu udah beredar. Sudah beredar, lalu si korban ini menghubungi saya.
mencoba menghubungi saya bilang bagaimana kronologinya. Akhirnya pada saat itu nggak janjian juga, dia langsung datang, langsung nyamperin saya tanya kejadian memang sudah damai, tapi seperti yang saya ucapkan, dia itu di bawah tekanan, dan ada hal-hal yang memang tidak bisa kita ungkapkan di media gitu. Akhirnya saya bilang, oh ya sudah, kalau begitu memang ada undang-undangnya kok ketika kita itu berdamai di bawah tekanan. Akhirnya saya bilang untuk memanggil kuasa hukumnya juga saya nggak kenal ya, untuk melaporkan perkara tersebut dengan pencabutan surat kesepakatan damai. Sebenarnya hal-hal yang memang orang lain tidak berani angkat, itu saya berani angkat gitu. Karena menurut saya benar, dan mereka memang salah, memang oknum. Kenapa tidak? Kalau oknum itu kita tertibkan, kita bantu institusi Polri untuk menertibkan anggotanya begitu. Jadi kenapa harus takut? Dan tanpa ada backingan pun, coba aja tanya. Mereka kan ada divisi Paminal dan Propam, di mana tugasnya untuk menertibkan anggota Polri. Jadi kita membantu kok, hanya membantu saja. Nggak terlalu ambil pusing ya, karena tujuan saya bukan itu. Dan saya tidak peduli, namanya siapapun bisa berasumsi, beropini, boleh-boleh saja gitu. Paling kalau capek saya tutup kolom komentar. Tidak capek, bahkan di tahun 2022 itu saya dapat penghargaan dari DPR MPR sebagai influencer merah putih. Artinya hal-hal begitu menurut saya sudah menjadi tugas saya. Jadi nggak ada kata capek, sama seperti teman-teman media yang selalu cari berita, begitu juga saya. Saya juga kadang-kadang aneh, ada kasus-kasus penting yang orangnya itu benar-benar lemah dan itu memang nggak viral. Saya nggak tahu kenapa, apakah memang ada sistem meredam sosial media, bahkan sosial media saya sendiri pun pernah diredam. Saya nggak tahu dari pihak-pihak mana. Tapi akhirnya kasus itu hakimnya sendiri yang membatalkan. Senang akhirnya saya bisa bermanfaat, walaupun mungkin di mata orang-orang ini kok nimbrung mulu sih, tapi menurut saya enggak gitu, karena saya tahu apa yang harus saya angkat. Sebenarnya kalau saya membuka email dan DM saya di sosial media, itu banyak sekali kasus-kasus yang memang harus saya pilih untuk saya angkat. Kadang-kadang pun saya mengangkatnya itu di belakang layar karena saya punya tim. Saya ini kan kebetulan pendiri organisasi masyarakat, lalu saya juga kebetulan sekaligus ketua umum di sana, dan saya juga kader salah satu partai politik. Jadi menurut saya banyak sekali justru yang saya lakukan dan yang saya telah selesaikan gitu. Tapi memang tidak semua saya angkat ke media, begitu Mas. Dari awal saya sudah berstatement bahwasannya kasus Agus ini terlepas dari persoalan donasi, Agus ini tetap korban. Kebutaannya 100% ataupun tidak 100% itu bukan menjadi poin utama di sini. Yang menjadi poin utamanya adalah Agus ini adalah korban dari tindak kriminalitas yang memang dia harus kita tolong. Perkara donasi itu nanti bisa mereka musyawarah apakah ini uangnya akan diamankan dan diperhatikan oleh Dinas Sosial atau Kementerian Sosial, yang pasti pihak-pihak berwenang ya. Nah, kita harus fokus dulu dan sepakat, tidak boleh kemudian kita ini justru membuli korban dari tindak kriminalitas, apalagi membenarkan kejadian dari sebuah kasus itu mereka tidak pernah memahami dan tidak juga mereka paham sebenarnya. Sebenarnya mungkin teman-teman media, apalagi dari Cumi-Cumi, mungkin nanti perlu mengangkat sisi kriminalitasnya. Sehingga mungkin saya juga menyayangkan pemerintah, kemana ini? Dinas Sosial kemana? Kenapa tidak ada yang bersuara di kasus ini? Kalau mendapatkan perlindungan hukum dengan lawyer gitu wajar-wajar aja ya. Novi merasa dirinya difitnah, Agus merasa dirinya ingin memperjuangkan haknya, menurut saya normal-normal saja. Tapi kalau kemudian tidak ada satu orang pun yang berwenang di sini menjadi penengah yang sebenarnya, bukan influencer atau netizen atau kerabat-kerabat dari yang manapun ya, ini nggak bisa dibiarin sih. Harusnya saya meminta lagi deh, sekali lagi untuk Dinas Sosial untuk mengamankan kasus ini, karena perkara di sini hanyalah donasi saja, hanya berbicara uang saja. Kasusnya Agus ini belum selesai, apalagi satu pelaku itu belum tertangkap. Bagaimana kemudian sampai ada orang dari kubu tertentu yang bilang, oh kita lepasin aja Aji karena ini sebuah kewajaran melakukan tindak kekerasan kepada Agus dikarenakan Agus adalah orang yang melakukan penggelapan atau tidak bertanggung jawab atas donasi begitu. Tapi menurut saya persoalan donasi ini
pun tidak gelap-gelap banget ya. Karena apa? Karena Agus ini memberikan uang tersebut kepada keluarganya. Sebelum kehadiran dari seseorang yang mencuatkan donasi itu, Agus ini kan sudah dirawat oleh keluarganya. Menurut saya kayak kita lah dirawat bertahun-tahun ya. Sampai mungkin pada saat kita tidak berdaya sekali, itu ada bantuan dari keluarga yang menolong kita, rawatan keluarga. Lalu kemudian kita berpikir untuk kenapa kalau gue nggak balas budi aja? Harusnya dari 1,5 M diambil 200 sampai 300 juta. Kalau saya pribadi itu nggak jadi masalah. Saya harus kesampingan itu dulu. Itu urusan nanti saya dengan Agus dan keluarganya. Bagaimana mereka mempertanggungjawabkan itu? Apalagi kan udah diganti katanya sama seseorang uang tersebut, dan uang tersebut pun sudah berada di tangannya Novi. Jadi ya apalagi yang mau diributkan gitu. Saya tidak mengikuti dari awal kasus kriminalitasnya, tapi mungkin ada dari pihak pengacaranya mensounding itu, cuman itu tidak ramai. Orang tetap membahasnya donasi. Padahal kalau kita mau bukan memperjuangkan donasi, tapi memperjuangkan keadilan. Ya, dari korban yang telah mendapatkan kekerasan gitu. Sampai kita nggak bisa pungkiri, Agus itu sudah tidak bisa ngapa-ngapain kok. Ya kan? Kita kan foto beredar itu dia yang dulu dengan dia yang sekarang itu. Oke guys, itu adalah pernyataan atau statement yang disampaikan oleh Zanzabella. Ada beberapa hal penting yang disampaikan oleh Zanzabella. Yang pertama tentang narkoboy, lalu yang kedua tentang uang donasi, dan yang ketiga tentang Agus Salim yang adalah sebagai korban. Hal yang menarik ketika kita menyimak pernyataan dari Mbak Zanzabella ini, ketika dia mengatakan bahwa saya bisa mengangkat sebuah kasus itu karena saya ada musuh pribadi dan lain sebagainya. Apakah dia ada dendam pribadi dengan Mbak Pratiwi Novianti? Ataukah ketika dia menyuruh Mbak Pratiwi Novianti untuk menggunakan tes rambut itu, apakah di sini dia punya bukti bahwa Pratiwi Novianti ini adalah pengguna narkoboy? Atau jangan sampai nanti netizen berspekulasi bahwa narasi yang dibangun oleh Mbak Zanzabella ini punya kaitannya dengan pernyataan dari RD Law. Karena yang viral di media sosial itu di mana kita mendengarkan tuduhan dari RD Law yang secara terang-terangan bahwa Pratiwi Novianti itu adalah pengguna narkoboy. Saya berharap bahwa semoga saja tidak ada kong-kalingkong antara Zanzabella dan RD Law. Tetapi kalau itu terjadi, ya mau bagaimana lagi? Tinggal kita menyimak apa yang akan diargumentasikan oleh kuasa hukum dari Pratiwi Novianti maupun dari pihaknya Zanzabella dan RD Law ini. Lalu pada poin yang kedua, berkaitan dengan uang donasi. Sampai sekarang itu masih belum ada titik terang sesungguhnya. Karena begini, ada yang mengatakan bahwa secara hukum, uang itu adalah milik dari Agus Salim. Tetapi yang mengejutkan bagi saya, ada pernyataan yang dikeluarkan oleh kuasa hukumnya Pratiwi Novianti, yang mengatakan bahwa uang itu bukan milik dari si Agus Salim. Uang itu adalah milik dari para donatur yang dititipkan ke yayasan untuk biaya pengobatan si Agus Salim. Jadi agak sedikit berbeda ya. Pernyataan dari Bung Hotman Paris Hutapea dan Bung Kamarudin Simanjuntak beberapa waktu lalu, bahkan seorang Pratiwi Novianti pun mengakui bahwa secara hukum uang itu adalah miliknya si Agus Salim. Tetapi kenapa? Menurut kuasa hukum yang terbaru, mereka menyampaikan bahwa uang itu bukan miliknya si Agus Salim. Uang itu adalah miliknya para donatur yang dititipkan lewat yayasan untuk biaya pengobatan dari si Agus Salim.
Lalu pada poin berikutnya, kenapa uang itu ditarik oleh yayasan? Karena telah ditemukan dugaan penyalahgunaan keuangan itu tidak sesuai lagi dengan tujuannya. Memang kita ketahui bersama-sama bahwa tujuan penggalangan donasi itu adalah untuk biaya pengobatan mata. Tetapi pada akhirnya ditemukan bahwa uang itu dibagi-bagikan oleh si Agus Salim, baik itu ke si wawannya, lalu untuk biaya bayar utang rumahnya, lalu ke orang tuanya dan lain sebagainya itu, makanya uang itu dimutasikan ke rekening yayasan. Saya berharap bahwa polemik antara Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini bisa segera menemukan solusi, khususnya solusi secara kekeluargaan. Karena itu mungkin akan jauh lebih terhormat daripada keduanya ini sekarang. Kalau kita perhatikan ya, Mbak Novi sih hanya menunggu. Karena laporan-laporan ke pihak kepolisian itu dibuat oleh si Agus Salim. Mereka mengatakan silakan pakai uang yayasan, nggak bisa. Udah saling ribut kok, sudah saling mereka menghina Agus, gimana polisi seperti itu? Ya kamu saya udahlah yayasan Novi carilah sumbangan, masih banyak orang buta lain yang bisa dibantu. Agus ini kan kalau dicerita terus dipermalukan, konferensi pers mempermalukan Agus tidak akan pernah berhenti. Hanya kesedihan yang mereka alami dengan melalui begini. Tetangga pada lihat seolah-olah dia ini adalah kacang lupa kulit, seolah-olah kayak yang tidak amanah gitu. Padahal uang itu ada di Novi, kecuali uang masih di dia. Kemudian Farhad Abbas ribut banyak ngomong alasan saya itu mungkin kita malu. Ini uang udah di dia. Perlakukan dia sebagai manusia, biar bagaimanapun dia adalah orang yang dalam keadaan musibah. Orang buta itu kan disayang, namanya ya itu orang-orang yang perlu perlindungan. Saya katakan dia udah, kamu nggak usah, kamu gak akan mati kelaparan karena banyak orang akan membantu kamu. Kamu di mana tersesat akan dituntun. Kamu gak usah memiliki tangan, orang akan mengejar kamu akan bantu. Nah, tapi ini saya agak kecewa kenapa saya berani ribut. Kemudian kami menamakan kita pembela kaum lemah, itu gara-gara perlakuan mereka tidak layak, tidak pantas. Orang yang mengatakan mengurus sosial, program sosial melawan orang buta dan membiarkan, harusnya kan dia lindungi, dia tutupi aib-aib keluarga ini. Uangnya ada di mereka, itu yang terjadi pada saat ini, Mas. Oh, iya, di bagian melawannya menurut Bang Farhad yang bagian mana? Karena yang justru yang melaporkan kan kubunya Agus Salim. Loh, dia tidak bisa melaporkan Agus dengan posisi dia adalah merampas uangnya Agus. Kalau dia tidak merampas, kita juga nggak ngelaporin dia. Tapi kan dia sebagai orang yang bersama-sama. Mereka mengatakan Agus tidak tahu berterima kasih. Kalau nggak ada Novi nggak ada sumbangan. Emang kalau Agus nggak buta ada Novi 1000 bisa dapat sumbangan seperti itu kan? Tidak. Ini kenyataannya, ini faktanya bahwa dia adalah buta. Oke. Nah, ada upaya komunikasi nggak Bang Farhad? Ini kan udah masuk ke proses hukum, tapi paling tidak kan kelihatannya yang kami tangkap nih ya, sejauh ini ya, ada niat baik kok sebetulnya untuk memastikan bahwa uang itu terkelola untuk kepentingan Agus juga. Iya, sekarang paling penting seolah-olah kita mau Novi kan tidak ada kaitannya. Mereka orang keluarga mampu. Sekarang kalau saya lihat ada gerakan membayar buzzer, semua buzzer bayaran untuk menghancurkan kita. Saya lihat ilmu lu cuma segitu ya, gue oke, nggak ada masalah. Kemudian dia pamerin, kalau ada yang bilang Agus pamerin, dia menghasut masyarakat untuk mengatakan Agus yang jelek, gue yang benar, gue yang halus. Dia sekarang cara berperangnya melawan itu. Nanti kita buktikan, kita minta kepolisian untuk memeriksa Agus, diberi fasilitas khusus. Kalau perlu polisi datang ke sini memeriksa. Kemudian apabila memang itu haknya Agus, silakan jalan. Kalau memang itu haknya yayasan, kita nggak peduli. Tapi yang kita yakini bahwa hampir semua orang-orang pintar dan ahli-ahli hukum mengatakan itu adalah haknya Agus. Justru bukan haknya Novi ataupun yayasan. Apabila ada diskriminasi akan menghadapi masalah hukum. Yang mengenai buzzer itu tadi Bang, Abang sebegitu yakinnya bahwa itu adalah pengerahan buzzer untuk menyerang Agus? Saya menganggap ini adalah industri menjual kemiskinan, menjual kesedihan, karena terjadi pada orang ini, ya kan? Dan kita minta diaudit yayasan tersebut, karena nomor rekeningnya ada juga rekening untuk sumbangan Agus. Seberapa banyak yang masuk untuk Agus? Tidak terbuka. Seberapa banyak untuk yang lain dan sebagainya? Kira-kira maksud Anda? Seberapa yang banyak Agus? Seberapa yang untuk digunakan untuk ODGJ? Seberapa banyak orang yang digunakan untuk mengalami kecelakaan atau insiden seperti Agus dan sebagainya? Kalau berani membuka donasi harus membuat kode-kode transferan kayak pembayaran IPL, misalnya nomor kita sekian, sehingga jelas masuknya itu. Jangan sampai masuk satu rekening, kemudian tidak jelas buat peruntukan siapa, dan jangan sampai digunakan untuk kepentingan pribadi pengurus atau pemilik yayasan. Oke.
Kalau misalnya begini Bang, disebutkan bahwa itu kan sudah berjalan lama, eksis sudah sebelum Agus, bahkan sudah ada banyak orang yang ditolong, banyak orang yang merasa terbantu, banyak testimoni-testimoni bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengharapkan apapun, imbalan atau pamrih dan sebagainya. Pak, selama ini dia biasanya saya lihat dia memilih anak-anak orang gila, balita. Dan saya udah menjelaskan kalau memang awalnya saya tuh nggak tahu masalah duit. Intinya di Densu itu kita udah kelar, udah maaf-maafan, udah apa gitu segala macam, dan Bang Densu pun udah sempet negor Mbak Nopi untuk mengembalikan nama baik kita, karena ada itikat baik kita tuh untuk mengembalikan uang itu gitu. Tapi tiba-tiba sehari setelah ke rumah dari rumah Bang Densu, justru Mbak Nopi itu bikin story tentang kita terus, tentang kita, tentang Agus, bahkan tentang abahnya, tentang BPJS semua. Jadi untuk penilaian saya kok kayaknya storynya Mbak Nopi di IG itu lebih bikin opini ujar kebencian gitu. Jadi, terhadap Agus, terhadap kita semua, terutama saya, Agus dan Erni serta abah sama anak saya. Gitu, dia bikin story tentang itu semua. Terus saya dibilang katanya waktu di Mall Pondok Indah saya direkam tanpa sepengetahuan saya dengan berita di situ. Sekarang udah punya udah terima duit, galak ya Bu gitu. Padahal saya nggak merasa terima uang gitu, tapi dia rekam saya tanpa sepengetahuan saya. Kalau saya mau laporin kan itu pelanggaran IT juga, gitu, pencemaran nama baik. Semua itu abahnya, saya, apalagi Agus dan Elmi gitu. Jadi udah clear sebenarnya, tapi justru diawali dengan Bang Nopi sendiri bikin story-story. Dan Bang Densu pun udah bilang udah jangan ada medsos lagi gitu. Ternyata Mbak Nopi yang terus dicer dari ide dia. Iya, itulah kekecewaan terberat Agus tuh di situ dari awal. Kenapa dia nolong Agus dengan kebaikan di awal tidak ada apa-apa, tiba-tiba setelah terjadi yang dapat seperti ini besarnya dia membuat asumsi-asumsi publik. Oke guys, itu adalah cuplikan video terkait dengan pernyataan dari Farhad Abbas, lalu si Wawa dan juga si Agus Salim ini. Akankah uang yang 1,3 M itu diserahkan oleh Pratiwi Novianti ke Agus Salim? Ataukah uang yang 1,3 M itu mungkin akan dipergunakan untuk orang lain dan bukan lagi kepada Agus Salim? Saya berharap bahwa kita semua yang mengikuti kasus ini bisa memflashback, bisa mengingat kembali. Karena jujur, dalam setiap kali wawancara, saya melihat lawyernya ini, si Farhad Abbas, kok seolah-olah dia yang lebih greget untuk mendapatkan uang itu. Coba kita perhatikan di beberapa podcast atau di beberapa press conference. Ketika ditanya tentang uang, pasti selalu saja Bang Farhad Abbas ini yang ngotot. Beberapa waktu lalu, kalau saya tidak salah ingat ya, ada acara di pagi-pagi ambiar. Dan di saat itu Mbak Dewi Persik yang bertanya. Lagi dan lagi Farhad Abbas yang ngotot. Padahal Mbak Dewi Persik mau meminta kejelasan. Apakah Mas Agus setuju kalau uang itu dikelola oleh yayasan untuk biaya pengobatan? Tetapi Farhad Abbas dengan begitu cepat dia merespon, bahkan dia meng-cut atau memotong pembicaraan dari Dewi Persik. Sama halnya dalam cuplikan video ini. Saya berharap bahwa semoga saja dugaan saya ini tidak benar ya. Kalau yang berambisi untuk mendapatkan uang itu sebenarnya bukan si Agus Salim, tapi kuasa hukumnya ini atau lawyernya ini.
Karena menurut saya secara pribadi, kalau memang uang donasi itu pada akhirnya dipergunakan untuk biaya pengobatan dari si Agus Salim, rasanya tidak menjadi sebuah persoalan. Cuman bedanya ya, bahwa uang itu ada di rekening yayasan dan di rekening Agus Salim. Tetapi pada akhirnya tujuan penggunaannya sama, untuk biaya pengobatan. Tetapi yang memperumit sekarang, menurut saya secara pribadi, ketika si Agus Salim ini sudah terlanjur melaporkan Pratiwi Novianti ke pihak penegak hukum. Inilah, menurut saya, sebuah kekeliruan yang sangat besar, yang sangat blunder, yang sudah dilakukan oleh si Farhad Abbas selaku kuasa hukum, dan juga Agus Salim, serta si Wawa ini. Ya, kita hanya bisa menyaksikan dan terus menyaksikan apakah ini nanti akan dijadikan sebagai sandiwara, hanya dijadikan sebagai drama dan lain sebagainya, kita pun tidak tahu. Tapi harapan saya bahwa untuk seorang Agus Salim, alangkah eloknya dan alangkah bijaknya kau tinggalkan semua kau punya lawyer-lawyer itu, lalu engkau menemui Pratiwi Novianti untuk berdamai. Itu jauh lebih mulia. Dan saya sangat yakin kalau hal ini kamu lakukan, maka persoalanmu selesai. Tetapi selama engkau masih didampingi oleh Farhad Abbas, saya tidak yakin bahwa kamu akan mendapatkan uang yang 1,3 M itu, dan saya tidak yakin bahwa matamu bisa sembuh. Itu saja komentar singkat dari saya, dan semoga saja cuplikan-cuplikan video yang saya persembahkan ini bisa menambah informasi baru buat pemirsa sekalian yang mengikuti perkembangan dari kasus Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini. Begitulah kira-kira.